Maaf ya semuanya. Oke, terima kasih sudah datang pada kesempatan hari ini. Bersama saya kembali, Fidiski Fordo Kuryawan, uh, menjadi moderator Anda pada hari ini. Hari ini terima kasih pada Bapak Noval dan juga Bapak David dan juga Ibu Maria sudah datang sebagai tester kita dalam trial UI UX yang akan dipimpin oleh Ibu Nadia dan juga Bapak Aldo. Di sini ada Chris juga sebagai backend developer dan juga saya sebagai VD. Jadi saya sebagai VD di sini ya udah potong kuenya. Terima kasih banyak. Ya jadi hari ini kita bahas soal finance ya, gengs ya. Woi. Oh, sembuh doang yang buka kamera. Ya oke. Okay. Ya hari ini kita bahas soal finance. Jadi kita pengen usability test. Kita udah nyiapin beberapa prototype. Satu prototype sebenarnya, bukan beberapa. Oh, semuanya jangan kamera. Terima kasih banyak nih ini. Kamsahamnida, kamsahamnida. Aduh, record lagi ya. Oke, nggak apa. Jadi nanti kita pengen tahu kalau misalnya dari sisi user itu apakah gampang dipakai, apa kendalanya, apakah sekali lihat langsung cus gitu loh maksudnya. Gimana ya maksudnya cus gitu, gitu. Oke, bayangkan ini suatu aplikasi. Kalau misalnya error, ini teman saya di sini, tolong ya. Oh, yang di sini nggak tahu di mana. Yang ini bernama Ibu Nadia nanti dia akan meng-guide kalian pada hari ini. Mungkin Ibu Nadia bisa langsung di-share link ya sambil gue jelasin sedikit tentang finance ini ngapain proyeknya. Oke, jadi finance chapter ini tujuannya itu adalah fitur yang bisa membantu teman-teman di finance untuk nge-solve masalah direct booking secara cepat. Direct booking itu setelah checkout H+1, kita harus cek pembayarannya, booking confirm atau booking confirm, kita harus cek pembayaran itu sudah masuk atau belum. Send invoice, dan juga nanti cek bahwa masih DP atau sudah full payment. Setelah itu di H+1 check in, tim finance akan kirim payout ke partner-partner. Oke, makanya kendalanya saat ini adalah kesulitan untuk mencari case-case tersebut. Mungkin David sudah senyum-senyum karena David sudah merasakan dan secara langsung penderitaannya. Oke, jadi ini kita ingin membantu di situ supaya nanti case yang penting direct booking udah ketemu di satu tempat langsung kayak guest journey-nya HR. Oke, jadi mungkin saya lemparkan kembali ke rekan saya, Ibu Nadia Sulistiwati. Salah, oke. Gak apa-apa, Ibu Nadia bisa dipimpin. Oke. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesabarannya. Ya, udah bisa dilihat itu prototipenya? Ya, bisa ya. Ini aku udah ngeliat kalian udah mulai. Nah, mungkin bisa fokus di bagian direct booking yang ada BV direct-nya, yang booking confirm. Itu kalian bisa lihat di bagian transaction journey-nya. Dan aku pengen lihat pemahaman kalian dalam hal transaction journey-nya. Aku share screen sekalian lah ya, biar bisa di-record.
Oke, gimana yang lainnya? Mungkin aku mau tanya dulu dari HR, dari Maria. Maria paham nggak sama yang prototipe yang tadi? Tahu nggak maksudnya apa? Kenapa HR juga diundang di testing ini? So we can know how to edit the payout. Oke. Not sure. No, there's no correct or wrong answer actually. Oke, jadi kenapa kita undang HR di sini? Karena bisa dilihat kan, di bagian booking confirm ini, nanti kita dari sistem itu akan automate ngirim invoice ke guest email, khususnya untuk yang tamu direct booking. Nah, di sini diharapkan dari HR itu bisa di dalam waktu pembuatan new booking itu wajib memasukkan atau menginputkan emailnya guest. Ya. Oke. Dari Bapak Vidi ada tambahan? Enggak sih, jadi nanti mungkin kita akan provide. Udah dari provide belum ya? Belum di add ya yang bagian daily input guest details? Belum, tapi aku ada sih prototipenya. Oke, jadi kalau misalnya input guest details itu kan sekarang ada email kan. Nah, permasalahan yang utama kalau misalnya kita melakukan praktis yang sekarang itu emailnya ngaco. Kalau misalnya emailnya ngaco, invoice-nya nggak bisa dikirim. Teman-teman, jadi kita akan membuat itu highlight sebesar-besarnya warna merah supaya teman-teman HR itu ngisinya ini. Tapi kan kalau dengan ini nanti invoice nggak usah bikin lagi kan sendiri. Biasa bikin invoice pakai apa, Maria? Pakai itu spreadsheet, Excel. Spreadsheet ya. Kalau kali ini nanti kita akan generate invoice-nya dan tamunya nanti akan mengikuti instruksinya gitu ya. Oke. Mungkin over to Noval. Noval di sini paham nggak? Aku nggak tahu Noval di sini kan finance ya. Apa finance-nya berhubungan dengan transaksi seperti ini aku nggak paham. Tapi dari Noval ada feedback-nya nggak? Pertanyaannya adalah gimana kalau misal HR-nya nggak bisa dapat emailnya sih, atau guest-nya nggak ngasih emailnya? Bisa ditanyakan ke guest kan ya? Iya, I mean kalau misal dia kayak, gue nggak punya email nih, gue punya nomor HP gitu. So far aku selalu bisa dapetin email guest kok. Oke, ya udah kalau gitu. Dari Bapak Vidi sepertinya ada yang mau disampaikan. Enggak, gue ngeliatin ada yang gue kerjain ngebug. Udah, kenapa? Oke. Dari Noval mungkin ada tambahan lagi. Kalau dari Noval sendiri paham nggak sih dengan step-stepnya ini? Kenapa kok ada muncul pop up? Kenapa ada step booking confirm, payment request, waiting for full payment, dan payout schedule dan sebagainya. Dari Noval sendiri gimana? Ini kayak journey-nya gitu kan. Jadi dari booking sampai payout complete-nya itu kayak gimana. Terus ntar biar dia bisa automated generate revenue, invoice. Terus terus Ya, nanti lanjutin. terus habis itu nanti bisa kalau udah bayar bisa langsung ke confirm. Kayak gitu Nah, nggak sih? kalau bagian sini paham nggak kalau dari Noval sendiri? Nah, payout schedule ini apa nih? Oke. Mungkin sebelum kita jawab ya, aku over to David. Karena David kan yang berkesimpung ya bahasa Indonesianya. Yeah, the one who involved in this part the most. So over to you, David. What do you think about this whole process of prototypes from the very beginning up to it's completed? Oke, pertama berarti nanti awalnya bisa ini coba di close. Berarti nanti list ini per bulan ya berarti.
Ya, well, ya ini semuanya per bulan. Jadi nggak kayak yang sebelumnya kan per properti ya. Mm-mm. Jadi dari finance itu kan kalau yang best practice yang saat ini mungkin itu kan per properti. Jadi harus ngecek apakah di properti ini ada yang missing. Nah, tapi untuk ini dan ini kita buat di sub baru namanya payment confirmation. Tapi nah mungkin penamaannya bisa berubah. Nah, di bagian ini nih hanya masalah booking-booking yang belum selesai dalam masalah finance-nya. Misalnya di sini di daerah di masalah direct booking itu. Oke. Oke, terus step berarti harus lewati step misalnya gini, HR harus ngasih invoice-nya dulu baru bisa ke step 3 gitu. Nggak bisa langkah gitu, nggak bisa ya? Gimana? Oke, berarti kan biasa kan nggak ada tuh pembayaran yang nggak pakai invoice gitu. Invoice kayak gini biasanya. Berarti nanti untuk yang ini harus ada invoice-nya semua gitu, baru bisa ketiga. Ya, nah makanya dengan new best practice yang akan diimplemented ini, kita berharap dari HR itu pada saat membuat new booking, khususnya untuk direct booking, mereka bisa menginputkan email. Nah, nanti dari sistem, ketika booking sudah confirm, dari sistem akan mengenerate dan automatically send the invoice. Oke. Sehingga ketika user atau si guest udah nerima invoice-nya, mereka melakukan pembayaran. Nah, nanti kalau pembayarannya udah diterima, misalnya nih, kan kita baru ngirim kemarin. Jelas let's say si guest-nya ini belum bayar. Berarti dari sistem belum ada muncul pembayaran. Nah, ketika si guest-nya nih udah melakukan pembayaran, ketika kita refresh payment-nya, let's say kita refresh, oh ternyata udah muncul. Nah, berarti payment yang ada di sini itu adalah payment yang sudah muncul di sistem kita. Oh, berarti yang di step yang ketiga ini berarti yang ini ada 3 juta sama 4 juta berarti itu contohnya kayak DP terus full payment gitu ya. Yap, correct. Nah, kalau dari David sendiri kan sebelumnya pernah ngelakuin kayak gini ya, yang masalah schedule. Nah, dari David sendiri paham nggak yang step nomor 4 ini maksudnya seperti apa? Oke, pertama kalau lihat dari sini sih berarti otomatis ininya apa namanya komisinya pertama otomatis, terus itu otomatis terus akun name-nya sama ini udah otomatis semua. Sama ini sih itu aja sih ting sama transfer grupnya harus di upload ke file nggak perlu di notes lagi. Correct. Yap. Nah ini aku bisa contohin kalau misalnya tadi udah di-upload, confirm sebelum kita confirm itu harus ada pemastian lagi nanti. Nah nanti semua update-nya akan muncul di bagian sini. Nah oke. Apakah itu udah menjawab pertanyaannya Noval tadi? Sudah. Oke. Dari yang lain apakah ada masukan atau mungkin pertanyaan ini nggak jelas atau yang masih kurang paham? Mungkin dari yang lain, dari Noval, Maria atau David mungkin? No? No. Oke, ya berarti dari kalian secara konsep keseluruhan sudah paham ya, maksudnya udah mudah dipahami ya? Oke. Ya, mungkin itu sih dari aku. Oh ya, mungkin satu teman lagi buat khususnya David ya yang berkesimpung di bagian finance ini. Secara keseluruhan menurut David gimana? Apakah dengan ada seperti ini akan membantu kerjanya David ke depan atau mungkin there's something missing ini, kayak that we have to add but we don't yet. Untuk direct berarti ini direct berarti Yeah, untuk direct khusus direct booking ya, direct booking, benar. Sangat membantu sih sebenarnya kayak gini. Terus berarti kan Trello masih ya kalau gitu. Berarti Trello terus langsung ke sini gitu kan.
Oke, terus oke. Aman sih ya. Oke. Jadi visionnya, kalau misalnya udah confirm di Trello, jadi biasa kan finance checking ya. Yap. Ini enggak, kalau misalnya udah di Trello, udah booking confirm dan udah masukin di dalam Bigger, ya udah finance kerjanya dari situ aja, nggak usah dari Trello. Oh, ini kalau misalnya nomor 3 ini step ketiga, berarti kan selama ini kita ngecek lagi nih uangnya masuk atau enggak ke 6056. Dan dari step ketiga berarti udah nggak perlu atau masih perlu cek lagi? Hopefully dengan ini itu kita bisa automate pengecekannya, karena kan semua transaksi masuk ke bank transaction kan. Yap. Ya, makanya dengan remarks yang kita masukkan di dalam notes-nya, tadi notes-nya udah lihat belum? Contoh apa? Contoh invoice-nya. Udah. Nah, invoice itu ada notes-nya, itu yang dipakai untuk identification-nya. Bagian bawahnya itu. Oke. Remarks. Jadi begitu bukan confirm, invoice-nya otomatis sudah langsung dikirim. Jadi gitu. Oke. Jadi tim HR juga udah nggak usah ngirim. Oke. Dengan Maria, bagaimana, ada permasalahan nggak? Kayak gue padahal paling senengnya ngirim invoice gitu. Ya, digantiin sama sistem. Enggak. So far so good. Malah berterima kasih banget, helpful banget kalau invoice-nya bisa automatic. Kalau bisa, kan? Kalau bisa. Chris tuh developer. Chris? Yap. Wah, cool gitu. Kalau Chris kan cool gitu ya. Aduh, ini di record lagi. Oke, ya. Gimana dibalik? I'm good. Sorry, maksud gue Nadia. Gimana Nadia balik? Yeah. I think that's it for me. Dari Aldo, over to you. Do you have anything to say, Aldo? Ya, mungkin dari produk yang yang akan dibikin oleh product development ini, dari David, Maria, Noval, kira-kira dari kalian seberapa sering sih bakal pakai produk ini dan kenapa? Mungkin ke David dulu deh. Oke, kalau maksudnya produk yang ini ya, yang ini feature yang kita bikin ini. Kalau ini pasti sering sih, soalnya hampir setiap hari ada direct booking juga, direct payment yang perlu dibayar juga. Jadi kalau memang kendala selama ini kayak gitu, jadi untuk finance sendiri sebelum membayar ke owner tuh ribet gitu. Jadi pertama ngecek dulu di bank transaction-nya uang udah masuk belum, terus uang mau masuk, terus upload lagi kalau udah masuk upload lagi ke Trello lagi kalau uangnya udah masuk segala macam. Terus kadang-kadang kan kita kan ini membayar ke owner itu kan hari H atau H+1 dari check-in gitu kan. Jadi misalnya ada booking dari jauh-jauh hari, terus mau ngeceknya uangnya itu kan kalau di Bigger agak jauh gitu, mundur-mundur belakang gitu. Jadi terpaksa lagi ke klik BCA kayak gitu. Jadi harapannya sih yang ini paling ini sih ini udah bisa kelihatan uangnya, terus apalagi ini udah komisinya udah langsung terbagi gitu. Jadi nggak perlu nge-track bulan-bulan sebelumnya komisinya berapa gitu. Biar lebih pasti aja, nggak ada human error lagi ke depannya. Gitu sih Kak. Oke, thank you. Mungkin ke Maria. Kalau aku ada booking direct pasti pakai ini. Oke, kira-kira kalau kamu bakal masuk, kalau kamu itu di dalam flow ini, kamu bakal ngapain? Booking confirm-nya itu. Oke. And then input their email kan? Oke. Yap. Itu. I think that's. Oke. Mungkin ke Nova. Kalau aku sih, aku masih belum tahu ya, karena aku juga belum pegang finance. Nah, sebenarnya itu aku mau pegang finance itu nunggu ini, Kak. Jadi kayak aku udah tektokan sama David kayak
Fit kalau misalnya ada yang dibantu bilang aja gitu, kalau misal kamu overwhelmed ntar, aku bantuin. Nah kata David, "Ya Kak, nunggu si apa namanya, PD automate apa namanya, direct inquiries-nya dulu," gitu. Jadi mungkin setelah ini aku baru bisa, tahu gitu, apa Yap. impact-nya ke aku ini. Oke, jadi berarti kamu udah ngeliat nih kan, menurut kamu seberapa impactful produk ini, feature ini buat finance activity-mu ke depannya? Bagus sih, jadi kayak nggak perlu ngecekin satu-satu lagi dan kayak, ngecekin ke 60 apa, akun bank itu kan repot kan ya, take times banget. Yap, yap. Dan juga untuk HR juga, apa, nge-cut proses time itu bagus banget sih untuk nge-generate, apa namanya, invoice secara otomatis. Yap, yap, yap. Oke. Oke, mungkin itu sih dari aku buat ininya. Mungkin over to Nadia buat collect feedback lagi secara umum. Oke, thank you Aldo. Dari aku sih mungkin itu udah cukup sih. Tapi kalau misalnya dari yang lain ada feedback-nya lagi, mungkin bisa disampaikan sekarang. Karena sebelum ini masuk di proses development, kalau misalnya ada, mungkin bisa disampaikan sekarang. Mungkin kalau kalian ngelihat ada yang perlu diimprove atau ini tuh kalian ngerasa kayak kok dari page ini ke page ini nggak enak ya kelihatannya, itu nggak apa-apa, itu keluarin aja semuanya sih. Atau misalnya ada bahasa yang kalian nggak ngerti, ini kenapa sih WA payout schedule, atau gimana, mungkin dari copywriting atau bahasanya, mungkin kalau ada yang nggak dipahamin, disampaikan aja sekarang. Satu sih ini, misalnya ada case nih, orangnya langsung ini apa namanya, kasih uangnya ke owner misalnya, kan sering tuh orang yang guestnya langsung kasih ke owner, biasa sering juga sih case kayak gitu, dia ngasih DP-nya atau langsung full payment-nya ke owner, jadi nanti owner yang ngirim ke kita komisi, biasanya kayak gitu. Kalau itu gimana? Mungkin dari Bapak Vidi bisa dibantu dijawab. Oke, kalau ini kan direct booking, guestnya langsung kasih duitnya ke Yap. owner ya. Sebentar, kasih gue semenit buat mikir. Oke. Oke, at least ada dua cara yang possible. Keren. Cara pertama itu owner kirim duitnya semua sejumlah booking value-nya ya, ke Bukit Vista dulu dengan nomor invoice yang sesuai ya, agar terdetek oleh sistem bahwa pembayaran udah masuk, habis itu dikirim balik. Itu option pertama, itu option paling clean, dimana kita udah nggak usah ngubah sistem yang kita punya ini. Jadi owner terima duit nih, ya udah kirim semuanya dulu sejumlah booking value-nya ke sistem Bukit Vista, lalu dikirim balik. Tapi mungkin untuk owner kurang efisien ya, karena kan dikirim balik lagi ke owner kan. Oke. Option keduanya, owner bisa aja kirim balik duitnya, kirim duit yang khusus komisi Bukit Vista aja ke Bukit Vista. Lalu, tapi pas bagian 4-nya sih nggak masalah ya. Pas bagian 4-nya transfer proof-nya itu bisa aja proof bahwa chat bahwa duitnya udah sama owner, lalu transfer proof ke akun Bukit Vista-nya bisa aja kayak ya nggak, ya bisa lah diatur attachment. Permasalahannya yang harus diubah itu sistem ketiganya. Currently, sistem ketiga ini ngedetect ada nggak transfer duit masuk dengan jumlah booking value, ya dengan jumlah booking value, dengan kode
yang tertera di invoice. Yang tertera di invoice. Jadi berarti solusinya kayak kemarin di bypass lagi. Ya kan, di bypass lagi. Atau gini aja, yang lebih gampang lagi gini. Di bank transaction bisa nambah transaksi kan? Bisa nggak? Bisa tambah transaksi manual nggak bank transaction tuh? Seingat gue. Kurang tahu sih kalau itu. Ngedit kan bisa kan? Iya. Ngedit bisa. Finance, bank transaction. Oh, nambah baru nggak bisa ya? Ya udah, bisa aja. Ada 2 option. Kayak gitu itu sering atau enggak? Sering sih sebenarnya. Sering. Yang sering ya. Ya. Kalau sering, kita nanti akan membuat fitur untuk membuat transaksi baru di bank transaction. Ya. Nanti jadi kita harus input manual sejumlah value-nya dan include remark yang tertera di invoice. Oke. Yang tertera di invoice. Otomatis sistem bakal mendetek bahwa duit udah masuk. Ya kan? Untuk payout-nya akan dilaksanakan seperti biasa. Karena payout yang ke owner udah oke kan nggak masalah kan, udah dipotong. Otomatis asumsinya udah dipotong. Value duitnya tetap sama. Jadi kita kalau misalnya cara paling ininya kita nggak usah ubah-ubah sistemnya di sini, tapi kita ubahnya itu yang di bank transaction-nya supaya bisa upload add new transaction secara manual. Atau bisa minta kalau misalnya kasusnya nggak sering, bisa minta tolong ke IT-nya buat nginputin recordnya satu-satu. Karena kalau misalnya bank transaction bisa dimasukin itu bahaya karena bisa merusak sistem finansialnya, nanti financial report-nya jadi rusak kalau misalnya ada yang sabotase atau mungkin ada salah input. Ya udah, minta ke tim product development sebagai bug. Jadi di input secara manual dengan remark ini nanti diedit sendiri tapi transaction ID yang kita kasih dengan jumlah amount yang sesuai. Aku ada pertanyaan sih. Yes, boleh. Jadi apa urgensi dan kasusnya ketika si guest itu ngirim uangnya langsung ke owner? Oke. Oke, kalau aku sih aku bilangnya kalau aku bagian finance sih kurang ngerti sih Kak. Soalnya aku ngelihatnya tuh udah ngeproses uangnya mau kirim ke owner, terus aku lihat di komennya sering kayak gitu, DP udah ngasih DP-nya dikasih ke owner kayak gitu. Mungkin ECR-nya kali mungkin Kak kalau tanya. Kalau aku sih kurang. Oke, over to Maria. Kamu pernah ini nggak ada masalah, ada kasus kayak geser langsung ke owner, itu kenapa? Karena mereka bilang nggak mau transfer. Mereka cuma punya cash. Aku tawarin TransferWise pun mereka bilang nggak mau. Mereka maunya cash gitu. Dan kadang kalau misal mau bayar cash gitu kan, kadang kita bantu dari HAR buat bantuin ngambil uangnya. Tapi kan kadang nggak bisa. Jadi bayarnya ke owner. Oke. Nah. Ya, gini sih sebenarnya kalau misalnya kalau yang proses ketiga itu ditambahin misalnya inilah A, B-nya dibuatin kayak gitu jadi uang lain, misalnya uang yang by cash gitu, bisa nggak? Sebenarnya kalau misalnya itu sih, kalau misalnya lebih agak simpelnya gitu. By cash. Ini A-nya misalnya kalau B-nya by cash ada nggak gitu? Sama aja dong, berarti tetap kita harus masukin, kita harus tahu duit yang masuk ke kita itu berapa kan? Tapi kan nggak, ini kan karena A ini kan ngecek ke bank transaction kan, kalau cash kan nggak mungkin dicek, nggak boleh kedetek di bank transaction soalnya kan by cash. Jadi kan ada uang yang nggak kedetek, jadi biar lancar keempat, buat aja di B gitu, yang by cash. Kalau misalnya udah full, misalnya 7 juta nih, 4 jutanya transfer, 3 jutanya cash, nggak kedetek tuh 3 jutanya. Yes, betul. Kita buat di B, di B-nya gitu,
cash-nya 3 juta, jadi kan udah full 7 juta, jadi bisa lanjut ke 4 kayak gitu. Permasalahannya ini kita detect-nya otomatis langsung dari transaksi yang ada live. Tapi misalnya kalau juga bisa yang kayak tadi. Tapi duit pencatatan itu pasti selalu ada dong, ya nggak? Pencatatan uang itu selalu ada dong. di mana maksudnya? Maksudnya cash flow itu selalu ada kan? Iya. Gua paham maksud lu. Ya udah, anggap bank transaction itu bukan bank transaction. Anggap bank transaction itu semua inflow sama outflow di Bukit Vista. Kalau lu masukin pencatatan bahwa ada uang 3 juta masuk walaupun cash di bank transaction, dia bakal tetap ke-detect. Oke, nggak masalah. Asalkan remarks-nya betul. Oh. Dia ngedetect-nya pakai apa, Fit, maksudnya? Bank transaction itu datanya udah di database kita. Oke, gue share dikit ya. Share dikit nih. Kita punya bank transaction yang ini. Ya. Remarks-nya kosong tapi biasanya. Sekarang kalau misalnya ada duit masuk, gua nggak tahu ini dapat dari mana, tapi ada di database. Tapi nama remarks-nya itu sesuai dengan ID yang kita kasih ke tamunya suruh isi. Nanti dia bakal ke-detect bahwa duitnya masuk. Kalau ini kan otomatis kan biasanya, makanya kita nggak bisa tambah baru kan. Nggak ada tambah baru kan. Meskipun by cash ya. Iya, entah input by cash atau minta ke IT-nya buat isiin input dong data dengan detail seperti ini, nanti bisa. Itu kan anomali case sebetulnya, case yang kita anggapnya sebagai deviasi. Kalau misalnya ternyata case jumlah itu banyak, baru kita udah input transaction sendiri, tapi allow-nya cuma cash. Jadi kita tahu itu bukan dari bank transaction, tapi itu cash. Tapi dengan remark yang sama, dengan value yang tepat. Bisa aja. Gimana? Solution itu apakah satisfiable nggak? Sebenarnya kalau kayak gitu, ini sih sebenarnya menambah cash lagi sebenarnya kalau kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kita perlu IT tadi ini kan ke IT lagi. Sementara selama ini sebenarnya udah enak sebenarnya kalau DP tinggal DP kan, terus kalau udah memang udah ke owner kita ACC gitu sebenarnya. Jadi kan ini karena masalahnya tadi karena otomatis ngedetect di bank transaction. Sedangkan kalau di DP kan pakai cash gitu pakai uang cash gitu kan nggak ke-detect. Nanti ke depannya takutnya ada cash ada masalah-masalah lain gitu, action lain gitu. Jadi itu sih misalnya ada nantinya gitu uang by cash kan nggak ke-detect, itu gimana maksudnya tadi gitu sih. Oh, sistemnya ini maksudnya uang by cash itu nggak ke-detect gimana kan? Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang? Kalau sekarang kan kita ngecek ini. Kalau uang transfer ngecek di 6056. Ya, udah uang masuk. Kalau cash yang kita kan baca. Kalau cash kita ini tinggal misalnya HCR udah di cash misalnya. Jadi nanti misalnya kalau itu DP, pokoknya kalau ada konfirmasi sih dari HCR gimana kalau udah cash gimana. Kalau misalnya full, kita minta uangnya ke owner gitu. Semuanya fullnya atau commissionnya? Komisi. Komisinya kalau doang. full. Kan? Tapi bukannya kalau gitu, bukannya di bank transaction system yang sekarang ke-detect-nya itu partial payment, nggak full payment? Ya, tapi kan itu di nomor 4 nggak jadinya, Fit. Makanya taruh di internal notes ya? Yap. Kalau sekarang. Yap. Makanya tapi dia nggak bisa full payment kan? Full payment. Dari owner ya? Ya, fully paid, nggak bisa fully paid kan sekarang? Bingung apa jadi. Bingung ya. Oke, sekarang kalau misalnya ada case kayak gitu, contohnya di transaction detail kita lihat. Coba cari yang baru ya. Nggak tahu, gue selalu contohnya Villa Olala. Let's say ini kalau misalnya ada, ini kan fully sent tuh karena dia udah detect bahwa dari bank transfer itu duitnya sudah masuk semua, betul nggak? Enggak, ini kalau ini kita udah ngirim. Yes, kita udah ngirim kan, betul kan? Yap. Nah, tapi booking value-nya berapa? Sebesar itu, 26 itu. Ya kan? 26 kan? Karena dia sama kan, makanya dia fully sent kan? Yep. Nah, kalau gitu
kalau misalnya dalam case yang cash gitu, ini juga nggak bisa, statusnya nggak bisa jadi fully send dong. Selama ini fully send itu kan karena ini Fit, karena ini kita udah ngirimnya sebesar gini, dia nggak fully send bukan karena kita menerima sih kalau direct. Iya, gue paham. Tapi dalam case cash kan justru partner yang ngirim ke kita nggak ngirim apa-apa ke partner. Itu nggak, kalau selama ini nggak masalah Fit, soalnya kalau misalnya pun komisi dari partner ya, komisi dari partner, kalau misalnya kita udah anggap pas, kita edit aja gitu, jadi fully send gitu. Oh, langsung diedit sendiri manual ya, bypass ya? Iya. Oke, kalau gini mungkin ya itu, kalau misalnya penjelasan secara sistematisnya ya, kayak gini. Maksudnya tadi kan ada band transaction nih. Sebenarnya kita betul, kita nomor 4 itu masukin cash. Gue paham maksud lo. Tapi maksud gue sistemnya kayak band transaction. Kita nge-track semua duit masuk, duit keluar yang secara cash atau apa, yang ke bukit Visa itu, jadi in a sense kita udah seakan-akan tamunya udah bayar kan 7 juta itu ya by cash kan. Tapi remarknya tetap remarknya isinya itu yang kode yang kita kasih tadi. Oke. Tapi bukan di bank enggak sih? Ya, betul. Seakan-akan dia remarks di bank. Ya udah otomatis dia langsung bisa kedetek bahwa tamunya udah bayar. By cash. Kita tahu dia by cash gara-gara kita tahu transaksinya jenisnya bukan by transaction tapi by cash. Kita selalu track kok untuk yang itu. Oke. Nanti kalau misalnya ada masalah ke depannya, kok ini duitnya nggak masuk di bank dan lain-lain. Kita tahu itu duitnya masuk kenapa? Karena sudah by cash. Karena udah ada marknya. Kayak sekarang kan kita tahu duitnya masuk mana gara-gara ada ID yang di bank account ya kan. Oh, kita tahu duitnya masuk sini, duitnya masuk sini. Sekarang kita nggak tahu kan. Ya ini kita by cash. Gue paham. Oke. Tapi betul. Tapi sistem yang dibikin sekarang itu ekosistemnya sendiri itu nggak usah diedit kan. Karena kita bypassnya melalui apa yang di-detect, both bank transaction and also cash. Oke. Sip, mantul. Mantul. Thank you, David. Ada lagi? Ada lagi? Dari yang lain mungkin? Kuronika. Come on nih. Oke, oh my god. Wait, dari Maria gimana? Maksudnya kalau dari Maria udah pemahamannya gimana? Masalah harus minta email itu doable kan? Iya, doable kok. Kadang kan emang buat mintain email juga buat ngirim kontrak. Oh, oke. Oke, Dan. Oke, dari yang lain mungkin ada tambahan lagi? Atau dari Chris mungkin? Sebelum di development, apa dari Chris ada pertanyaan? Sebelum masuk tahap development? I think I will have a lot of technical questions after this. Oke. Oke. Dari yang lain berarti overall it's good ya? Dari Aldo mungkin. Aldo tadi pertanyaan udah terjawab belum, Dok? Oh iya. Yap. Sebenarnya tadi cuman ini sih pengen tahu kenapa. Karena nanti nggak masuk gitu duitnya kayak nggak tertarik. Ada lagi nggak, Dok, pertanyaan lu? Pertanyaannya bagus sih. Bikin gue pusing pertanyaannya, tapi bagus. Nggak, udah. Alhamdulillah. Tapi betul. Terima kasih tadi David, itu poin yang bagus. Case-case yang kita nggak tahu, tapi sekarang kita sudah tahu dan tahu solusinya. Tapi off the record sini mau nanya tentang yang tadi itu, apa itu termasuk di case ini? Yang case itu termasuk di case? Iya, case dari booking. Semua dari booking. Oh, berarti tetap termasuk ya tadi ya, soal case tadi ya. Oke. Karena nanti indikator dari booking itu kan cuma satu doang indikatornya. Oke. Yap. Ya. Gitu aja. Oke, mungkin dari aku itu aja sih. Thank you very much everyone for coming and for your feedbacks. Ada tambah lagi mungkin? Nggak ada, cukup? Overall good? Good. Oke, all back to you. Ya, dengan itu perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih banyak sudah datang, terutama pada Bapak David, Bapak Naufal, dan juga Ibu Maria. Kami selaku jenjang tim Product Development mengucapkan terima kasih yang sangat sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sekalian sudah menjadi bahan eksperimen. Copper sulfate. Oke, terima kasih banyak. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan atau inquiry lebih lanjut bisa ditanyakan ke Ibu Nadia di setelah rapat ini.
감사합니다. Oke, matiin ya recordnya.